Halo sobat diesel, jumpa lagi di channel Bang War. Kali ini Bang War akan coba servis mesin diesel lagi di lapangan ya. Dan kali ini kita akan coba bongkar mesin diesel S1100 ya, atau dompeng 16 PK ini teman-teman. Oke, jadi gejalanya adalah ini ya. Ini sudah lama sepertinya tidak dihidupkan oleh pemiliknya, dan ini baru saja diberi oleh pemiliknya ini sekitar beberapa bulan yang lalu, tetapi belum diservis dan baru kali ini kita akan minta serviskan. Baiklah sobatku, sekarang kita akan coba mulai cek aja komponen-komponennya, dan kita akan periksa satu persatu ya, agar bisa mesin ini hidup kembali seperti biasanya. Nah, untuk roda gilanya ini tidak bisa diputar sama sekali ya. Walaupun sudah saya putar dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa berputar ini. Kemudian untuk beberapa komponennya memang sudah dibuka sebelumnya ya oleh pemiliknya, atau memang sudah seperti ini keadaannya. Oke, sekarang kita akan buka dulu dekselnya ya, kita akan periksa. Wah, lihat ini ternyata di dalam linernya ini sudah banyak sekali kerak ya. Ini sudah banyak sekali menumpuk kerak-keraknya ini. Jadi pantas saja pistonnya tidak bisa berputar ya, karena diganjal oleh kerak-kerak, dan juga sudah lengket karena sudah berkarat di bagian pistonnya ini, sehingga tidak bisa berputar roda gilanya. Kemudian untuk di bagian dekselnya ini juga sudah lengket ya. Ini ada klep yang sudah mengangkat satu, dan ini diakibatkan oleh keraknya juga ini. Nanti kita akan coba cuci lagi, dan kita akan bersihkan lagi kerak-keraknya ini. Kemudian kita akan cek apakah klepnya ini masih bagus atau tidak. Lalu untuk di bagian pistonnya ini permukaannya sudah mulai tidak rata lagi ya. Saya lihat di sini sudah mulai berlobang-lobang ya, dan ini menyebabkan pistonnya ini sudah tipis kalau sudah seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini sudah tidak rata lagi permukaannya. Sekarang kita lanjut lagi buka di bagian tutup sampingnya ini ya. Untuk di bagian tutup sampingnya ini ternyata sudah parah sekali ya. Di sini sudah banyak sekali kerak-kerak yang sudah menempel di bagian ini. Ini juga bisa membuat bagian mesin ini susah untuk diputar ya, karena terlalu banyak sekali kerak yang sudah mengganjal di bagian gear-gearnya ini. Dan ini harus kita buka dan kita bersihkan lagi seperti biasa ya. Kita akan cuci lagi ini komponen-komponennya. Untuk di bagian gubernurnya ini sudah lengket juga ya, ini tidak bisa dikeluarkan. Oke, nanti kita akan coba kasih oli lagi. As klepnya juga sudah tidak bisa keluar ya, ini disebabkan oleh kuras yang posisinya sedang di bawah, sehingga menyebabkan as klepnya terganjal saat kita mau menarik keluar. Untuk baut kurasnya sayangnya posisinya sedang di bawah, sehingga tidak bisa kita buka ya, karena kuncinya posisinya di bawah. Kemudian saya buka tutup karternya ya. Kemudian di sini kita melihat ada banyak sekali oli yang sudah menumpuk di bagian saringan pompa olinya ini. Dan ini nanti kita akan coba bersihkan lagi ya, sehingga jalur pompa olinya lancar. Nah, di situ sudah mulai terlihat baut kurasnya posisinya sudah bisa dibuka ya. Nah, sekarang kita akan coba buka baut kurasnya. Untuk yang satu lagi ternyata tidak bisa dibuka ya, karena terhalang. Nah, di sini kita akan coba pakai kunci yang lain. Dan ternyata dengan menggunakan kunci ring bisa ya, posisinya dapat kita buka. Untuk metal jalannya juga sudah mulai menggerutu ya. Ini sudah mulai luka di bagian ini, kita akan ganti nanti. Nah, ternyata di sini sudah mulai berputar ya. Roda gilanya bisa berputar di sini.
Setelah baut shokernya dibuka, ternyata ini belum bisa juga keluar ya. Walaupun sudah kita coba keluarkan pistonnya, ternyata masih lengket di bagian ini. Dan nanti ini kita akan coba kasih oli lagi. Dan saya akan coba lanjut buka di bagian yang lainnya dulu ya. Oke, sekarang saya akan coba buka di bagian kur asnya. Jadi ternyata untuk membuka kur asnya juga terhalang oleh bagian shokernya itu ya. Dan karena pistonnya juga lengket sekali, jadi di sini kita akan coba buka linernya sekali langsung aja. Kita keluarkan linernya, tapi risikonya pasti linernya ini rusak dia teman-teman. Oke sobat diesel, ternyata ini sudah mulai terbuka ya, dan di sini ternyata sudah bisa dibuka kur asnya. Di sini sudah tidak terhalang lagi. Saya akan keluarkan kur asnya ya, karena linernya sudah mulai keluar sebagian. Ini kita lanjut lagi keluarkan linernya ya, yang tadi sebelumnya sudah bisa keluar. Akhirnya linernya udah bisa kita keluarkan ya. Dan ini kalau menurut saya, kalaupun bisa dikeluarkan pistonnya, ini nanti linernya berkarat dan tidak bisa dipakai lagi nih teman-teman. Jadi memang sewajibnya ini linernya wajib diganti kalau sudah seperti ini, karena linernya udah sangat parah sekali ya, dan udah termakan oleh karat dan sudah menggerutu di bagian permukaannya. Oke sobat diesel, akhirnya komponennya sudah bisa kita buka semua ya. Dan ini nanti tinggal kita cuci lagi beberapa bagian-bagian yang sudah kita buka tadi sebelumnya. Dan nanti tinggal kita mulai pasang lagi apa aja yang nanti yang kita akan ganti. Dan nanti kita mulai setelah komponennya ini sudah kita bersihkan. Setelah mulai dibersihkan, ternyata di sini metal duduknya sudah mulai luka ya. Ini nanti kita akan ganti. Nah, lihat permukaannya sudah tidak rata lagi. Untuk rumah mesinnya sudah bersih ya, dan ini adalah metal yang sebelumnya akan kita ganti tadi. Nah, ini permukaannya sudah seperti ini ya teman-teman. Untuk metal duduknya udah kita pasang di sini ya, dan itu nanti dia menggunakan titik top yang ada di tengah untuk posisi pemasangannya. Untuk kur asnya ternyata masih bagus ya setelah kita cuci, dan ini sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kita akan pasang lagi. Untuk pemasangan packingnya di sini ada pinggiran seperti ini ya. Ini kita samakan di bagian rumah penutup kur asnya. Nah, ini adalah jalur pompa oli ya, dan di sini nanti kita akan pasang untuk pas ke dalam saluran pompa oli yang ada di bagian bak mesinnya. Nah, dia letaknya ada di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah sistem jalur oli yang mengarah ke bagian metal duduknya nanti. Lalu pompa olinya di sini kita pasang packingnya ya. Ini kita paskan posisi lubangnya seperti ini dia. Nah, ini
Ini pompa olinya masih bagus ya setelah saya cuci tadi. Nah, ini untuk lubang buang dan lubang hisapnya kalian harus perhatikan ya. Ini ada lubang di kedua sisinya ini. Ini harus kita paskan sesuai dengan posisinya masing-masing. Untuk pemasangan liner di sini kita harus bersihkan di pinggiran bagiannya ini ya, agar nanti saat memasukkan linernya dia tidak terhalang oleh kerak-kerak yang ada di sebelumnya. Nah, ini kita coba dulu ya posisinya. Nah, ini kita putar. Jika sudah lancar, maka ini sudah bisa kita pasang. Untuk karet liner dia terpasang lebih tinggi sedikit daripada bawaan linernya. Jika pinggiran liner sudah rata dengan bak mesin, ini artinya sudah bisa kita lanjut di bagian berikutnya. Nah, untuk pemasangan pistonnya sudah ada di video saya di channel saya yang satu lagi teman-teman. Kalian bisa cek aja nanti ya. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi di part 2-nya ya teman-teman, karena terlalu panjang dan mesinnya pun juga belum siap. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2-nya teman-teman.